babak baru pengelolaan kekayaan alam Indonesia dimulai. Kini, kita menyaksikan perubahan besar dalam cara negara ini memanfaatkan sumber daya alamnya, terutama di sektor pertambangan yang selama ini dikenal eksklusif dan tertutup bagi pelaku usaha kecil. Pintu tambang yang dulu hanya bisa diakses oleh segelintir korporasi besar, kini terbuka lebar untuk UMKM dan koperasi. Ini adalah momen bersejarah, di mana pelaku ekonomi kerakyatan diberi kesempatan untuk berperan langsung dalam pengelolaan tambang. Narasi lama bahwa tambang hanya untuk perusahaan raksasa, kini diubah pemerintah melalui kebijakan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan kebijakan ini, UMKM tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan pemain utama di sektor yang sangat strategis ini. Tujuannya jelas, agar manfaat ekonomi dari sektor tambang bisa dirasakan lebih luas, terutama oleh masyarakat lokal dan pelaku ekonomi kerakyatan. Dengan melibatkan UMKM, diharapkan tercipta pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di berbagai daerah. Namun peluang besar ini datang dengan tanggung jawab yang tidak kalah besar. Ada aturan ketat yang harus dipatuhi, kriteria yang jelas untuk mendapatkan izin, serta visi besar untuk pemerataan ekonomi. UMKM harus siap beradaptasi dengan standar baru dan menjalankan usaha secara profesional. Pemerintah ingin UMKM naik kelas, bukan sekadar membagi izin tanpa perhitungan. Pendampingan, pelatihan, dan pengawasan akan menjadi bagian penting agar pengelolaan tambang tetap profesional, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan masalah lingkungan atau sosial di kemudian hari. Mari kita telusuri lebih dalam. Apa sebenarnya latar belakang kebijakan ini? Siapa saja UMKM yang layak mendapatkan izin, dan peringatan apa yang harus diwaspadai agar niat baik ini tidak disalahgunakan atau menimbulkan dampak negatif? Pastikan bersama, langkah besar ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi banyak orang, memperkuat ekonomi lokal, dan tidak menjadi sumber masalah baru di masa depan. Inilah saatnya UMKM membuktikan diri di gerbang dunia tambang Indonesia. Kebijakan ini lahir dari kegelisahan yang telah lama dirasakan banyak pihak tentang keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Selama bertahun-tahun, muncul pertanyaan besar. Mengapa kekayaan alam yang melimpah justru belum mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat? Selama ini, kekayaan alam lebih banyak dinikmati korporasi besar, yang memiliki modal dan akses untuk mengelola tambang-tambang besar. Mereka menguasai lahan luas, alat berat, dan jaringan bisnis yang kuat, sehingga keuntungan pun lebih banyak mengalir ke segelintir pihak. Sementara masyarakat sekitar tambang hanya jadi penonton. Mereka melihat aktivitas tambang setiap hari, namun jarang merasakan langsung manfaatnya. Banyak yang hanya mendapat pekerjaan serabutan, tanpa jaminan masa depan yang lebih baik. Pemerintah ingin mengakhiri ketimpangan ini dengan mendistribusikan akses tambang ke UMKM dan koperasi. Ini adalah langkah konkret untuk membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta koperasi yang selama ini terpinggirkan dari sektor strategis. UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, kini diberi peluang naik kelas ke sektor yang selama ini didominasi pemain besar. Dengan kebijakan ini, mereka bisa berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam negeri sendiri. Dengan mengelola tambang, UMKM diharapkan tumbuh lebih pesat, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan ekonomi daerah. Tidak hanya itu, kehadiran UMKM di sektor tambang juga diharapkan membawa dampak sosial yang positif bagi masyarakat sekitar. Ini soal mengubah cara pandang, kekayaan alam adalah amanah rakyat, bukan monopoli pemodal besar. Setiap warga negara berhak merasakan manfaatnya, dan pengelolaan harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan tambang harus adil dan berpihak pada rakyat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendengarkan aspirasi mereka, dan memastikan lingkungan tetap terjaga adalah kunci keberhasilan kebijakan ini. Kebijakan ini adalah eksperimen berani, membuktikan bahwa UMKM dan koperasi mampu mengelola aset strategis negara dengan baik, profesional, dan berkelanjutan. Jika berhasil, manfaat ekonomi akan lebih merata, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan ketimpangan bisa dikurangi secara nyata. Inilah langkah nyata menuju keadilan ekonomi, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk maju bersama. Kebijakan ini berakar dari revisi besar Undang-Undang Minerba, khususnya UU Nomor 2 Tahun 2025.
Perubahan ini membuka peluang UMKM dan koperasi memperoleh IUP, sesuatu yang dulu mustahil. Dorongan datang langsung dari Presiden Prabowo yang ingin menata ulang sektor tambang demi kepentingan nasional. Kementerian terkait menerjemahkan visi ini ke pasal-pasal afirmatif untuk UMKM. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan peraturan pemerintah sebagai panduan teknis pelaksanaan. Inilah reformasi terencana, menandai pergeseran dari eksploitasi ke pengelolaan berkeadilan. Tak semua UMKM bisa masuk ke dunia tambang. Ada saringan ketat. IUP hanya untuk UMKM profesional, mandiri finansial, dan siap menanggung risiko. UMKM yang mengurus izin tambang dilarang bergantung pada kredit usaha bersubsidi, hanya yang punya modal kuat dan rekam jejak baik yang layak. Prioritas diberikan pada UMKM lokal di sekitar tambang, agar manfaat ekonomi langsung ke masyarakat setempat. Pemerintah ingin pengusaha lokal jadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Seleksi ketat ini untuk memastikan hanya UMKM terbaik yang mengelola kekayaan alam. Ini bukan soal ukuran usaha, tapi kualitas dan kesiapan. Tujuannya mencegah penyalahgunaan dan memastikan tambang dikelola bertanggung jawab. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, IUP untuk UMKM dilarang keras digadaikan atau dijual. IUP adalah mandat negara, bukan aset pribadi untuk dipindahtangankan demi keuntungan sesaat. Tujuan pemberian izin, agar UMKM benar-benar menambang, menciptakan nilai tambah, dan tumbuh. Praktik jual-beli izin di masa lalu hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan negara. Pemerintah akan memberi sanksi tegas, termasuk pencabutan izin bagi pelanggar. Pesan utamanya pihak dan amanah, bukan tiket kaya instan. Praktik gadai izin tambang, atau maklar izin, adalah penyakit lama yang ingin diberantas pemerintah. Fenomena ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sebelum regulasi diperketat. Banyak pihak yang memanfaatkan celah hukum untuk mendapatkan keuntungan instan, tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi industri pertambangan nasional. Pemerintah pun menyadari bahwa praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha kecil. Izin yang seharusnya digunakan untuk produksi dan pengembangan usaha malah dijual ke perusahaan besar atau dijadikan alat spekulasi. Akibatnya, pemerataan ekonomi yang diharapkan dari sektor pertambangan gagal tercapai. UMKM yang seharusnya tumbuh dan berkembang justru tersingkir oleh pemain besar yang menguasai izin secara tidak langsung. Hal ini memperlebar jurang antara pelaku usaha kecil dan korporasi besar. Akibatnya, biaya produksi naik, daya saing tambang nasional melemah, dan mentalitas spekulatif tumbuh subur. Banyak pelaku usaha yang akhirnya lebih tertarik menjadi maklar izin daripada mengelola tambang secara profesional. Kondisi ini membuat investasi di sektor pertambangan menjadi tidak sehat, karena lebih banyak yang mencari keuntungan cepat daripada membangun bisnis berkelanjutan. Banyak yang lebih memilih jadi perantara daripada operator tambang profesional. Mereka hanya fokus pada transaksi izin, bukan pada pengelolaan tambang yang bertanggung jawab. Akibatnya, banyak izin yang tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan ada yang dibiarkan mangkrak tanpa aktivitas produksi sama sekali. Negara ingin izin digunakan untuk produksi, bukan agunan pinjaman atau komoditas jual-beli. Pemerintah menegaskan bahwa izin tambang bukanlah barang dagangan, melainkan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Jika izin hanya dijadikan jaminan utang atau diperjualbelikan, maka tujuan utama pemberian izin tidak akan tercapai. Dengan kebijakan baru untuk UMKM, risiko penyalahgunaan izin makin besar jika tak diawasi dengan ketat. Banyak pelaku usaha kecil yang tergiur untuk menjual izin demi keuntungan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi usaha mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengawasan menjadi sangat penting agar izin benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Pengawasan dan seleksi ketat jadi kunci agar hanya UMKM berintegritas yang lolos. Proses verifikasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga izin tidak jatuh ke tangan yang salah. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan dan edukasi kepada UMKM agar mereka memahami pentingnya pengelolaan izin secara profesional dan bertanggung jawab. Pemerintah ingin memastikan izin jatuh ke tangan yang punya visi jangka panjang, bukan pemburu rente. Hanya dengan cara ini, sektor pertambangan bisa tumbuh sehat, adil, dan berkelanjutan,
serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan lingkungan. Di balik kebijakan ini ada visi kuat Presiden Prabowo dan eksekusi tegas Menteri Bahlil. Prabowo ingin kekayaan alam jadi motor kesejahteraan rakyat, bukan segelintir elit. Memberi akses tambang ke UMKM adalah strategi memperkuat ekonomi kerakyatan. Bahlil, dengan pengalaman sebagai pengusaha dan menteri, menerjemahkan visi ini ke kebijakan konkret. Ia menetapkan kriteria ketat dan mengawal implementasi di lapangan. Sinergi antara visi besar dan eksekusi teknis jadi kunci keberhasilan awal kebijakan ini. Harapannya kebijakan ini benar-benar membawa perubahan nyata, bukan sekadar janji. Agar IUP tepat sasaran, pemerintah libatkan 3 kementerian ESDM, Koperasi dan UKM, dan Investasi. Kementerian Koperasi dan UKM menyisir data UMKM, menyeleksi yang punya potensi dan profesionalisme. Kementerian Investasi memverifikasi kesehatan finansial dan kelayakan bisnis calon penerima IUP. Proses seleksi berlapis memastikan hanya UMKM terbaik yang lolos. Kolaborasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan dengan hati-hati. Setiap kementerian berperan sesuai keahliannya, membuat keputusan lebih objektif. Sinergi ini jadi benteng agar izin jatuh ke tangan yang benar-benar siap. Kebijakan ini menaruh harapan besar pada UMKM sebagai agen perubahan dan pilar ekonomi baru. UMKM diberi kesempatan emas untuk naik kelas dan membuktikan diri sebagai pengelola tambang yang profesional. Keberhasilan mereka akan jadi inspirasi, mematahkan stigma bahwa tambang hanya untuk korporasi besar. Tantangan pasti ada, dari modal hingga persaingan, tapi pemerintah wajib terus mendampingi. Pendampingan dan pembinaan berkelanjutan jadi kunci keberhasilan. Semoga kebijakan ini benar-benar membawa keadilan sumber daya alam. Inilah awal era baru, kekayaan bumi Indonesia dinikmati merata, mengangkat masyarakat lokal, dan melahirkan jawara ekonomi baru. Ini pertaruhan bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.